Halo, sore. Ketemu kembali sama Apri sore hari ini. Apri mau melanjutkan VT Apri sebelumnya tentang pengalaman Apri yang dulu ya, yang pernah menjalani atau pengalaman dalam menghadapi sakit asam lambung, gastritis, GERD, dispepsia, anxiety disorder, dan berujung pada depresi. Kali ini Apri ingin menambahkan satu cerita atau satu tip atau satu langkah lagi lah dalam menangani dulu Apri dalam hal menjalani dan bersahabat dengan penyakit asam lambung, gastritis, dispepsia, GERD, anxiety ini ya. Pada dasarnya poinnya ini, kemarin Apri sudah sampaikan bahwa apapun bentuknya, apapun obatnya, apapun yang Anda lakukan itu, yang paling penting itu disiplin dan komitmen. Sekarang Apri lebih mendalam lagi ya sebenarnya. Apri di sini kapasitasnya bukan sebagai dokter yang bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang masalah GERD, apa itu GERD, kemudian gastritis secara biologis, secara lengkap seperti dokter-dokter sebelumnya. Apri di sini hanya berpengalaman secara umum aja. Arti kata tips singkat bagi penderita anxiety, GERD, gastritis asam lambung berdasarkan pengalaman secara umum. Karena kalau Apri menjelaskan secara detail, karena Apri bukan seorang dokter sebagai tenaga ahli, tapi orang yang arti kata yang punya pengalaman penyakit ini, yang telah alhamdulillah dikatakan istilahnya lepas. Sebenarnya nggak ada ya sebenarnya. Yang paling penting itu dijaga. Asam lambung itu penting. Setiap tubuh manusia itu harus butuh asam lambung gitu. Dan apabila kita tidak menjaganya, apabila kita makan yang tidak seperti ini lagi, tidak dijaga lagi, ya pasti akan kambuh. Kemudian anxiety juga. Kemudian cara-cara kita merubah pola pikir itu penting juga. Jadi hal ini satu penting lagi yang pengen Apri sampaikan. Ada satu hal lagi selain disiplin dan komitmen, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini mengacu kepada pola-pola kehidupan. Ini untuk teman-teman penderita ya. Yang penting itu seimbang. Macam kita sakit asam lambung, kita diberi oleh dokter itu obat nyeri untuk meredakan asam lambung, menetralkan asam lambung. Sebenarnya enggak seperti itu. Yang penting itu kita menyeimbangkan, yang penting keseimbangan. Jadi pola makan juga kita harus seimbangkan. Pola tidur juga harus seimbang. Pola makan juga seimbang. Makanan, mengapa pola seimbang? Contoh makan. Orang-orang yang punya gejala asam lambung tinggi, rata-rata giginya keropos, sehingga dia juga mengunyah makanan itu, kalau seandainya keras atau kenyal, dia nggak mampu gitu. Makanya harus seimbang. Usahakan makan tuh atau makanan yang lembut dulu, sementara bubur atau gimana yang lembut-lembut yang mudah dicerna gitu. Karena kita pasti giginya pada udah rontok karena asam. Karena asam lambung tuh memang iya tulang-tulang aja keropos, apa tulang gigi kan gitu kan. Nah, itu harus dijaga pola keseimbangannya juga. Kemudian untuk malam rajin gosok gigi. Kita juga nggak tahu ya makanan yang masuk atau tangan kita yang masuk ke kuman yang punya penyakit lambung ya. Kita jaga-jaga. Makanya seimbang. Tidur juga, tidur pola malam tuh mengapa dikesampaikan kepada teman-teman tuh, orang mengatakan jam 10 tidur. Soalnya seimbang semuanya. Kita kalau kurang tidur, kita besok pasti kelengan. Sama juga kalau kita juga main HP kelamaan, nanti juga sakit tengkuknya. Kemudian pola makan juga, lepas makan tuh harus duduk disiplin. Kadang-kadang orang-orang anxiety ini, orang-orang asam lambung ini ngeyel, dia bawa nyender lah dikit, apalah dikit, nggak bisa. Harus disiplin, harus seimbang gitu. Jadi keseimbangan ini penting.
Mengapa saya bilang? Karena kalau nggak seimbang, misalnya tidur malam kurang, itu berpengaruh. Pola makan nggak dijaga, itu juga pengaruh kalau nggak seimbang gitu. Jadi keseimbangan juga penting sekali untuk teman-teman harus pikirkan keseimbangan ini ya. Karena berlebihan, kita orang anxiety dan orang GERD ini sedikit aja salah, dia pasti akan muncul sensasinya. Makanya penting untuk menjaga keseimbangan itu gitu. Makanya Afri tekankan lagi untuk Afri bukan seorang dokter ya, tapi seimbang. Macam asam lambung itu supaya jangan jadi GERD. Jadi intinya supaya jadi gas, seimbang. Atur napas yang bagus, belajar pola napas, seimbang. Mengapa dia bisa naik? Karena kita kadang-kadang napasnya masih ngos-ngosan. Pola pikir juga untuk anxiety tak seimbang. Kadang-kadang kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Makanya dia lebih arahnya rasa ketakutan dan kecemasan itu semakin bertambah dan bertambah karena tidak seimbang. Makanya keseimbangan itu penting sekali dalam hal ini gitu. Makanya teman-teman yang penderita asam lambung, GERD, anxiety, gastritis, dan psikosomatis, usahakan keseimbangan itu penting. Memang kita nggak nyala ya macam-macam pola hidup ya. Contoh pola hidup kita orang-orang anxiety pasti dia merasa gimana ya. Istilahnya dia keluar rumah takut, bersosial takut, kemana-mana takut, sendirian segala macam. Dia lebih nyaman di kamarnya atau di rumahnya. Dia bergerak hanya sebatas sampai di rumah aja, dia nyaman gitu. Makanya harus seimbang gitu. Makanya seimbang itu arti kata berolahraga. Kalau nggak bisa keluar olahraga, ya keluar olahraga di rumah. Jadi ada keseimbangan, walaupun istilahnya memang kelingan, tapi diimbangi terus. Jangan dibiarkan badan tuh loyo, resah. Memang sih orang-orang anxiety disorder, orang-orang yang asam lambung itu, apalagi yang lama-lama itu, memang berpengaruh sekali pada fisik dan tubuhnya. Apalagi kena psikosomatis, dia kelingan, dia merasa ketakutan, dia merasa badannya nggak enak, dadanya panas, kadang-kadang punggungnya panas, kakinya kedinginan, ada lagi yang pusing bawaannya, ada yang tinggal berdenging. Ya namanya 1000 sensasi itu bermacam-macam. Ada yang rasa nyeri di dada sini, kemudian pindah ke sini, ada kakinya rasa panas, betisnya bermacam-macam. Makanya butuh keseimbangan. Nah, jadi pola-pola yang diajar oleh teman-teman, pola hidup, pola makan, pola apa lagi, pola pikir, mungkin ditambah lagi pola sifat, itu harus seimbang. Itu istilahnya kalau memang pola sifat jaga, misalnya lebih menerima kondisi itu, ini lebih arti kata lebih bersyukur apapun yang terjadi ini adalah cobaan gitu. Jadi keseimbangan ini juga penting sekali untuk teman-teman. Nah, makan juga seimbang. Jangan istilahnya yang dingin-dingin, nggak bisa juga untuk orang asam lambung. Terlalu panas juga nggak. Jadi harus keseimbangan. Jadi keseimbangan juga penting sekali untuk kalian terapkan teman-teman, sehingga kalian cepat untuk mendapatkan kesembuhan atau terlepas daripada gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini gitu. Selain disiplin dan komitmen itu tadi seperti Afri sampaikan gitu. Dan Afri di sini tadi sampaikan mengapa Afri sampaikan VT ini. Afri mencoba membantu rekan-rekan semua itu lebih cepat. Jadi nggak berlarut-larut gitu. Berlarut-larut arti kata bertahun-tahun kan. Karena memang anxiety ini memang kalau seandainya tidak diedukasi dengan baik, maka ini akan berlangsung sangat lama. Dan itu akan memunculkan ujung-ujungnya nanti ke depresi. Jadi Afri berbagi tip lagi untuk hari ini. Afri bukan seorang dokter, bukan sebagai ahli segala macam, hanya seorang mantan pengidap anxiety disorder dan gastritis dulu yang lumayan lama lah, lebih dari 10 tahun lah. Makanya Afri sampaikan ini agar teman-teman semua jangan sampai seperti ini. Jadi selain disiplin dan komitmen, satu lagi, keseimbangan. Itulah pentingnya keseimbangan. Jadi untuk sore ini hanya itu yang bisa Afri sampaikan. Mungkin sore depan Afri akan sampaikan yang lain. Sampai jumpa, selamat berpuasa.